Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulinda Aprianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Hubungan Negara dan Warga Negara. Setiap negara pasti memiliki hubungan yang erat dengan warga negaranya. Hubungan ini bersifat timbal balik. Negara memiliki kewajiban terhadap rakyatnya dan rakyat memiliki kewajiban terhadap negara. Negara wajib memberikan perlindungan, keamanan, kesejahteraan, dan pelayanan kepada rakyat. Sementara warga negara wajib menaati hukum, membayar pajak, serta ikut serta membela negara. Namun, dalam kenyataannya, seringkali terjadi kesenjangan antara peranan negara dan kehidupan warganya. Banyak persoalan politik, soal sosial, ekonomi, dan budaya muncul karena belum seimbangnya hubungan antara kewajiban negara dengan hak warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan secara tegas bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyatnya dan rakyat memiliki kewajiban untuk menjalankan peraturan serta ikut menjaga ketertiban dan kedaulatan negara. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih hubungan negara dengan warga negara. Negara dan warga negara memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Negara tidak akan bisa maju tanpa partisipasi rakyatnya. Begitu juga rakyat tidak akan hidup sejahtera jika negaranya tidak tertata dan tidak stabil. Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki pemerintahan, rakyat, dan diakui kedaulatannya oleh negara lain. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hubungan antara pemerintah dan rakyat menjadi sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan kelangsungan negara. Hubungan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga emosional. Ketika negara dalam keadaan sulit, misalnya saat terjadi pelanggaran batas wilayah, masyarakat Indonesia seringkali menunjukkan kepedulian dan rasa cinta tanah air tanpa harus diperintah oleh pemerintah. Hal ini menandakan adanya ikatan batin yang kuat antara negara dan warganya. Negara harus mampu memenuhi hak-hak warganya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Di sisi lain, warga negara juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. Hubungan antara warga negara dan negara bisa diwujudkan melalui beberapa bentuk peran. Yang pertama, peran pasif, yaitu kepatuhan warga negara terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Misalnya, membayar pajak tepat waktu dan menaati aturan lalu lintas. Yang kedua, peran aktif, yakni keterlibatan warga negara dalam kehidupan bernegara seperti ikut serta dalam pemilihan umum, musyawarah desa, atau kegiatan sosial yang mendukung pembangunan. Yang ketiga, peran positif, yang berarti warga negara berhak meminta pelayanan dari negara, misalnya meminta fasilitas pendidikan, kesehatan, atau keamanan yang layak. Yang keempat, peran negatif, artinya warga negara berhak menolak campur tangan negara dalam urusan pribadi, seperti dalam hal memilih agama atau keyakinan yang diyakininya. Keempat
peran ini mencerminkan hubungan yang sehat antara negara dan rakyat di mana hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan berbagai hak warga negara, di antaranya yang pertama, hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keempat, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kelima, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Kedelapan, hak bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban. Di antaranya, yang pertama, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib membayar pajak. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, wajib menghormati hak asasi orang lain. Yang kelima, wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang keenam, wajib tunduk pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, negara juga memiliki kewajiban terhadap rakyatnya, antara lain melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin kebebasan beragama, menyediakan fasilitas publik, dan menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kedua pihak sama-sama melaksanakan kewajiban, maka hak masing-masing juga akan terpenuhi, sehingga terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang seimbang. Adapun hubungan antara negara dan warga negara di Indonesia dijalankan berdasarkan asas-asas penting, yaitu pertama, asas Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang ketiga, asas negara hukum, yaitu semua tindakan pemerintah maupun rakyat harus berdasarkan hukum. Yang keempat, asas kekeluargaan, yaitu mengutamakan musyawarah dan gotong royong. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari asas-asas ini lahirlah dua bentuk sifat hubungan. Sifat hubungan yang pertama yaitu hubungan hukum, yaitu hubungan yang setara dan saling menghormati antara rakyat dan pemerintah sesuai prinsip negara hukum Pancasila. Yang kedua, hubungan politik, yaitu hubungan partisipatif di mana warga negara berperan dalam menentukan kebijakan negara secara demokratis, misalnya melalui pemilu atau organisasi masyarakat. Kedua sifat ini harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan politik yang stabil, damai, dan adil. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang hubungan negara dengan warga negara beserta hak dan kewajibannya. Jadi, dapat kita simpulkan
hubungan antara negara dan warga negara adalah hubungan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Negara tidak akan kuat tanpa dukungan rakyatnya, dan rakyat tidak akan sejahtera tanpa kehadiran negara yang adil dan bertanggung jawab. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyatnya. Sedangkan warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum, membela negara, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan seimbang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan harmonis, demokratis, dan berkeadilan sosial. Terima kasih telah menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.